Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Gustina Elfrianti, MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar analisis real 1, serta teman-teman kelas 3A. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teorema limit yang beranggotakan Jihandika Prayugo, Nur Hafizah, Ratna Safitri, dan Reza Agustina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reza Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ratna. Saya menjelaskan landasan teori. Yang pertama kita akan mencantumkan teorema T2.2.3. Kata sama segitiga, jika AB elemen bilangan real, maka berlaku nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kemudian korolari A2.2.4, jika A, B elemen bilangan real, maka A nilai mutlak A min nilai mutlak B dimutlakan kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. B, nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kemudian definisi D3.1.3. Barisan X sama dengan XM di bilangan real dikatakan konvergen ke X elemen bilangan real atau X dikatakan limit dari barisan XM. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu bilangan asli K epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka suku-suku Xn memenuhi nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Jika suatu barisan memiliki limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut divergen. Lalu, notasi K epsilon secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan K tergantung pada nilai epsilon. Dalam beberapa kasus, nilai kecil epsilon selalu membutuhkan nilai besar K untuk menjamin bahwa nilai mutlak Xn min X, jarak antara Xn dan X adalah kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K sama dengan K epsilon. Lalu jika suatu barisan memiliki limit X, maka dapat ditulis limit X besar sama dengan X dan limit Xn sama dengan X. Atau bisa juga ditulis dengan simbol Xn menuju X yang menunjukkan bahwa nilai Xn mendekati angka S ketika N menuju tak hingga. Lalu teorema T3.1.5. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real dan X elemen bilangan real, pernyataan tersebut ekuivalen. A, X konvergen ke X. B, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi nilai mutlak Sn min X kurang dari epsilon. C, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi Xn lebih besar dari X min epsilon dan Xn kurang dari X plus epsilon. Dan yang terakhir, untuk setiap lingkungan epsilon pri epsilon X dari X, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn mirip pri epsilon X. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan dari teorema limit. Yang pertama, kita membahas definisi D3.2.1. Barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika ada bilangan real M lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak Sn kurang dari sama dengan M.
untuk semua n elemen bilangan asli. Jadi, barisan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn, di mana n elemen bilangan asli, himpunan nilai di X adalah himpunan bagian terbatas dari bilangan real. Dari definisi D3.2.1 dapat ditulis sebagai berikut. A. Barisan bilangan real X dikatakan terbatas jika terdapat m elemen bilangan real di mana m lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak Sn kurang dari sama dengan m untuk setiap n elemen bilangan asli. B. Barisan bilangan real X dikatakan tidak terbatas jika untuk setiap m lebih besar dari 0 terdapat n0 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga nilai mutlak Sn0 lebih besar dari n. Nah, contohnya, misalkan X sama dengan barisan n dengan X yang didefinisikan barisan bilangan asli. Apakah X terbatas atau tidak? Yang kita ketahui nih, barisan X merupakan barisan bilangan asli. Maka X ini sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan demikian, S barisan bilangan asli tidak terbatas. Kenapa? Karena untuk setiap M lebih besar dari 0, di mana terdapat N0 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga M kurang dari N0. Dan N0 merupakan bilangan dari X. Selanjutnya, teorema 3.2.2. Suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Premis. Ada yang tahu premisnya apa? Berarti premisnya kita misalkan X adalah X sama dengan barisan bilangan real yang konvergen. Kemudian tujuannya akan dibuktikan bahwa X terbatas. Iya, betul. Makasih Yuni. Premisnya yaitu misalkan X sama dengan barisan Xn adalah suatu barisan bilangan real yang konvergen ke X, akan dibuktikan X sama dengan barisan Xn terbatas. Pembuktian, karena limit Xn sama dengan X, maka kita pilih epsilon sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema 3.1.5 bagian B, terdapat bilangan asli K sama dengan K1, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari 1. Dengan menggunakan teorema 2.2.3 tentang ketaksamaan segitiga diperoleh nilai mutlak Xn sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah X kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah nilai mutlak X. Maka didapatkan hasilnya nilai mutlak Xn kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X untuk semua N lebih besar sama dengan K. Pilih M sama dengan supremum, nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, nilai mutlak X3 sampai dengan 1 ditambah nilai mutlak X yang berakibat bahwa nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli, maka terbukti X terbatas. Selanjutnya, remark. Kita juga dapat membuktikan barisan konvergen Xn terbatas dengan menggunakan konsep lingkungan. Jika V epsilon X adalah lingkungan epsilon dari X sama dengan limit X, maka semua suku-suku barisan kecuali sejumlah tertinggal berada di V epsilon X. Oleh karena itu, karena V epsilon X terbatas dan himpunan berhingga terbatas, maka barisan tersebut terbatas. Sekarang kita akan memeriksa bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Jika barisan X sama dengan Xn dan barisan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real, maka kita tentukan
jumlahnya menjadi barisan X plus Y sama dengan barisan XN plus YN. Selisih perbedaannya menjadi barisan X min Y sama dengan barisan XN min YN. Hasil kalinya adalah barisan X kali Y sama dengan barisan XN kali YN. Jika C elemen bilangan real, kita mendefinisikan kelipatan X dengan C menjadi barisan CX sama dengan barisan CXN. Jika barisan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real dengan Zn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli, kemudian kita definisikan hasil bagi X dan Z menjadi barisan X per Z sama dengan Xn per Zn. Contohnya, misalkan X dan Y adalah barisan dengan X-nya 2, 4, 6, sampai 2N, dan seterusnya, dan Y-nya sama dengan 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, sampai 1 per N, dan seterusnya, maka kita peroleh untuk hasil barisan X plus Y-nya 2 ditambah 1 per 1 itu hasilnya 3 per 1, 4 ditambah 1 per 2 hasilnya 9 per 2, 6 ditambah 1 per 3 hasilnya 19 per 3, sampai 2N ditambah 1 per N hasilnya 2N pangkat 2 plus 1 per N, dan seterusnya. Untuk hasil barisan X min Y, yaitu 2 dikurang 1 per 1, hasilnya 1 per 1, 4 dikurang 1 per 2, hasilnya 7 per 2, 6 dikurang 1 per 3, hasilnya 17 per 3, sampai 2N dikurang 1 per N, hasilnya 2N pangkat 2 min 1 per N, sampai seterusnya. Untuk hasil barisan X kali Y, yaitu 2 dikali 1 per 1, 2, 4 dikali 1 per 2, 2, 6 dikali 1 per 3, 2, sampai 2N dikali 1 per N, hasilnya 2, dan seterusnya. Untuk hasil barisan 3X, yaitu setiap suku X-nya dikali 3, yaitu 3 dikali 2, 6, 4 dikali 3, 12, 6 dikali 3, 18, sampai 2N dikali 3 sama dengan 6N, dan seterusnya. Dan untuk hasil barisan X per Y, yaitu 2 dibagi 1 per 1 sama dengan 2, 4 dibagi 1 per 2 sama dengan 8, 6 dibagi 1 per 3 sama dengan 18, sampai 2N dibagi 1 per N, hasilnya 2N pangkat 2, dan seterusnya. Contoh yang kedua, kita perhatikan bahwa jika X dan Z adalah barisan dengan X-nya 2, 4, 6, sampai 2N, dan seterusnya, dan Z-nya 0, 0, 2, 0, sampai 1 plus minus 1 pangkat N, dan seterusnya. Kemudian, untuk barisan X plus Z, X min Z, dan XZ ini kita bisa mendefinisikan, tetapi untuk X per Z kita tidak dapat mendefinisikan karena beberapa suku dari Z ini ada nolnya. Sekarang kita menunjukkan bahwa barisan yang diperoleh dengan menerapkan operasi-operasi ini pada barisan konvergen akan memunculkan barisan baru yang limitnya dapat diprediksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teorema 3.2.3. Yang pertama itu, misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN adalah barisan dari bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, dan misalkan C elemen bilangan real. Maka barisan X plus Y, X min Y, X kali Y, dan CX berturut-turut konvergen ke X plus Y, X min Y, XY, dan CX. Yang kedua, jika X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan Zn merupakan barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z, dan jika Z tidak sama dengan 0, maka barisan hasil bagi X per Z konvergen ke X per Z.
kita akan membuktikan bagian A terlebih dahulu. Ada yang tahu premisnya apa? Premisnya misalkan barisan X sama dengan XN dan barisan Y sama dengan YN merupakan barisan dari bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, dan misalkan C elemen bilangan real, maka akan dibuktikan barisan X plus Y konvergen ke X plus Y, dan yang kedua barisan X min Y konvergen ke X min Y, yang ketiga barisan X dikali Y konvergen ke X kali Y, yang keempat barisan CX konvergen ke CX. Iya, terima kasih Putri. Premisnya itu, misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN merupakan barisan dari bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y. Dan misalkan C elemen bilangan real, maka akan kita buktikan barisan X plus Y itu konvergen ke X plus Y. Yang kedua, barisan X min Y konvergen ke X min Y. Yang ketiga, barisan X kali Y konvergen ke XY. Yang keempat, barisan CX konvergen ke CX. Pertama-tama kita akan buktikan poin pertama, yaitu akan dibuktikan barisan X plus Y konvergen ke X plus Y. Untuk menunjukkan bahwa limit barisan XN plus YN sama dengan X plus Y, kita perlu menaksir mutlak XN plus YN dikurang X plus Y. Caranya itu dengan menggunakan ketaksamaan segitiga teorema 2.2.3. Maka kita peroleh mutlak XN plus YN dikurang X plus Y sama dengan mutlak XN min X ditambah YN min Y. Hasilnya itu kurang dari sama dengan mutlak XN min X ditambah YN min Y. Karena limit X besar sama dengan X dan limit Y besar sama dengan Y, berdasarkan definisi 3.1.3 dan teorema 3.1.5 bagian B, maka untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat K1 dan K2 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K1, maka kita peroleh mutlak XN min X kurang dari epsilon per 2. Dan jika N lebih besar dari sama dengan K2, kita peroleh mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2. Lalu kita pilih K epsilon sama dengan supremum K1 dan K2 untuk N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Maka kita akan dapatkan mutlak XN plus YN dikurang X plus Y kurang dari sama dengan mutlak XN min X ditambah YN min Y, itu hasilnya kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Hasilnya sama dengan epsilon. Jadi, karena epsilon itu lebih besar dari 0 adalah sembarang, maka dapat kita simpulkan bahwa barisan X plus Y sama dengan barisan XN plus YN konvergen ke X plus Y. Yang selanjutnya kita akan buktikan poin kedua. Akan dibuktikan barisan X min Y konvergen ke X min Y. Untuk menunjukkan bahwa limit barisan XN min YN sama dengan X min Y, kita perlu menaksir mutlak XN min YN dikurang X min Y. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga teorema 2.2.3, kita peroleh mutlak XN min YN dikurang X min Y sama dengan mutlak XN min X dikurang YN min Y. Itu hasilnya kurang dari sama dengan mutlak XN min X plus min YN plus Y. Karena limit X besar sama dengan X dan limit Y besar sama dengan Y, maka berdasarkan definisi 3.1.3 dan teorema 3.1.5 bagian B, maka untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat K1 dan K2 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K1, kita peroleh XN min X kurang dari epsilon per 2. Dan jika N lebih besar dari sama dengan K2, kita peroleh min YN mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2. Lalu kita pilih K epsilon sama dengan supremum K1 K2 untuk N lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka kita akan dapatkan mutlak XN min YN dikurang X min Y itu kurang dari sama dengan X mutlak XN min X ditambah min Y.
min YN plus Y. Maka hasilnya kurang dari epsilon per 2 dikurang minus epsilon per 2. Hasilnya epsilon. Jadi, karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, maka dapat kita simpulkan bahwa barisan X min Y sama dengan barisan Xn min Yn konvergen ke X min Y. Selanjutnya, kita akan buktikan poin ketiga. Bentar, ke halaman sebelumnya dulu. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Coba yang itu yang kesamaan segitiga itu yang terakhirnya kecil sama dengan apa itu? Benar nggak kayak gitu? Atau ada yang kurang? Kurang satu tahap lagi. Jadi hasilnya kurang dari sama dengan mutlak Xn min X ditambah Yn min Y. Ya, Bu? Iya, berarti nanti ditambahkan ya? Iya. Sekarang kita akan buktikan poin ketiga. Akan dibuktikan barisan XY sama dengan barisan XN kali YN konvergen ke XY. Untuk menunjukkan barisan XY sama dengan barisan XN kali YN konvergen ke XY, maka kita buat perkiraan dengan menggunakan teorema 2.2.3 kesamaan segitiga, maka kita peroleh mutlak XN kali YN dikurang XY sama dengan mutlak XN YN min XNY ditambah XNY dikurang XY. Hasilnya itu kurang dari sama dengan mutlak XN dalam kurung YN min Y ditambah mutlak XN min X dikali Y. Maka dapat kita keluarkan yang tadi, sehingga didapatlah hasilnya kurang dari sama dengan mutlak Xn dikali mutlak Yn min Y ditambah mutlak Xn min X dikali mutlak Y. Selanjutnya, karena X konvergen, maka X itu terbatas. Maka menurut teorema 3.2.2, terdapat bilangan real M1 lebih besar dari 0, sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Lalu pilih M sama dengan supremum M1 dan mutlak Y, maka kita memiliki mutlak Xn Yn min XY itu kurang dari sama dengan M dikali mutlak Yn min Y ditambah M dikali mutlak Xn min X. Dari konvergensi X dan Y, jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka ada K1, K2 di Maka ada K1 dan K2 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K1, kita peroleh mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon per 2M. Dan jika N lebih besar dari sama dengan K2, kita peroleh mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2M. Sekarang kita misalkan K epsilon sama dengan supremum K1 dan K2 untuk N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Maka kita dapatkan mutlak Xn kali Yn min XY kurang dari sama dengan M dikali mutlak Yn min Y ditambah M dikali mutlak Xn min X. Itu hasilnya kurang dari M dikali, hasilnya kurang dari M dikali epsilon per 2M ditambah M dikali epsilon per 2M. Hasilnya itu epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, hal ini membuktikan bahwa barisan XY sama dengan barisan XN dikali YN konvergen ke XY. Selanjutnya, kita akan membuktikan poin keempat, yaitu akan dibuktikan barisan CX konvergen ke CX. Yang pertama, kita misalkan X itu sama dengan barisan XN, konvergen ke X. Dan kita misalkan juga C itu sama dengan barisan C, 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 dan seterusnya. Maka barisan CX sama dengan CX1, CX2,
dan seterusnya sampai CXN. Hasilnya itu C dikali XN. Maka didapatlah hasilnya C besar dan C besar dikali X besar. Karena X besar konvergen ke X dan C besar konvergen ke C, maka berdasarkan pembuktian ketiga tadi, kita peroleh limit barisan CX sama dengan limit C besar kali X besar, sama dengan limit C dikali limit X, sama dengan CX. Maka terbukti bahwa barisan CX konvergen ke CX. Selanjutnya kita akan buktikan. Coba balik ke halaman sebelumnya. Itu limit C besar kali X besar sama dengan apa itu seharusnya? Limit C besar kali limit X besar. Iya. Nanti diperbaiki ya. Iya. Selanjutnya kita akan buktikan teorema 3.2.3 bagian B. Jika X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan barisan ZN merupakan barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z, dan jika Z tidak sama dengan 0, maka barisan hasil bagi X per Z konvergen ke XZ. Teman-teman ada yang tahu premisnya apa? Berarti premisnya misalkan X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan barisan ZN merupakan barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z dengan Z tidak sama dengan 0, akan dibuktikan barisan hasil bagi X per Z konvergen X besar. Hasil bagi X besar per Z besar konvergen ke X kecil per Z kecil. Ya, terima kasih, Yuni. Jadi premisnya misalkan X sama dengan barisan XN konvergen ke Z dan Z sama dengan barisan ZN merupakan barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z tidak sama dengan 0. Maka akan kita buktikan bahwa barisan XN per ZN itu konvergen ke X per Z. Pembuktiannya, pertama-tama kita akan dibuktikan bahwa barisan 1 per Z itu konvergen ke 1 per Z. Kita misalkan alpha Itu barisan 1 per Z. Oke, yang baris pertama akan dibuktikan bahwa barisan dalam kurung 1 per Z atau 1 per ZN? 1 per ZN. Oke. Pertama akan dibuktikan bahwa barisan 1 per ZN konvergen ke 1 per Z. Kita misalkan alpha sama dengan 1 per 2 dikali mutlak Z, maka alpha lebih besar dari 0. Karena limit barisan ZN sama dengan Z, maka terdapat bilangan asli K1 sedemikian sehingga jika N lebih besar dari K1, maka kita peroleh mutlak ZN min Z kurang dari alpha. Dengan menggunakan koroleri 2, bagian A, kesamaan segitiga, kita peroleh min alpha kurang dari sama dengan minus mutlak Zn min Z kurang dari sama dengan mutlak Zn dikurang mutlak Z untuk N lebih besar dari sama dengan K1. Dari itu kita dapatkan 1 per 2 dikali mutlak Z sama dengan mutlak Z minus alpha. Maka hasilnya itu kurang dari sama dengan mutlak Z untuk N lebih besar dari sama dengan K1. Oleh karena itu, 1 per Zn lebih besar dari sama dengan 2Z untuk N lebih besar dari K1. Jadi kita mempunyai mutlak 1 per Zn dikurang 1 per Z sama dengan mutlak 1 per mutlak Zn kali Z dikalikan mutlak Z min Zn. Maka didapat hasilnya kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z dikuadratkan dikali mutlak Z min Zn untuk semua N lebih besar dari sama dengan K1. Sekarang jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, karena limit barisan Zn sama dengan Z, maka terdapat bilangan asli K2 sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K2, maka kita peroleh mutlak Z min Zn kurang dari setengah epsilon dikali mutlak Z
dikuadratkan. Oleh karena itu, jika K epsilon sama dengan supremum K1 dan K2, maka mutlak 1 per Zn dikurang 1 per Z kurang dari epsilon untuk semua K epsilon. Karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa limit barisan 1 per Zn sama dengan 1 per Z. Selanjutnya, kita lengkapi dengan mendefinisikan Y besar menjadi barisan 1 per Zn, dan menggunakan fakta bahwa X kali Y, maka X besar kali Y besar sama dengan X kecil kali Y kecil, itu sama dengan X Salah per Z. itu, salah. Barisan 1 per Zn itu harus dikurung, terus X besar dikali Y besar, kenapa jadi X kecil dikali Y kecil? Berarti kan itu barisan disamakan dengan limitnya. Ini ya, Bu. X besar dikali Y besar sama dengan limit X kali Y itu sama dengan Xn per Zn. Xn per Dulu, Zn. X besar dikali Y besar apa dulu? X besar itu apa dan Y besar itu apa? Coba itu di annotation dulu dibenerin. Maka X besar dikali Y besar sama dengan Xn
Barisan XN dikali barisan 1 per ZN, definisinya apa? Kan tadi itu presentasi kalian. Kalau kalian punya dua buah barisan X dan Y, hasil kalinya apa? Kan tadi sudah dijelaskan di awal. Itu jangan barisan XN dikali barisan 1 per ZN sama dengan suku ke XN dibagi suku ke ZN. Masa kayak gitu? Dengan menggunakan teorema 3.2.3 bagian A yang ketiga itu, maka diperoleh X kali X besar dikali Y besar sama dengan XN sama dengan barisan XN per ZN konvergen ke X dikali 1 per Z sama dengan X per Z. Loncat diuraikan dulu barisan X dikali barisan Y itu apa menurut definisi perkalian dua buah barisan? Coba ditulis dulu. Kayak gini, Bu. Lalu apa hubungannya X kali Y dengan X per Z? Coba itu ditulis dulu, diuraikan. Apa hubungannya X kali Y dengan X per Z?
Barisan X dikali barisan Y itu hasilnya apa menurut definisi perkalian barisan? Ini saya udah capek loh berapa kali ngulang-ngulang hal yang sama belum dikerjakan juga. Barisan XN, YN ya, Bu? Ditulis. Yang saya tanya definisi perkalian barisan, bukan X dan X kali Y itu konvergen ke mana, bukan itu yang saya tanya. Itu kan saya tulis, itu X kali Y itu sama dengan apa? Coba ditulis di sampingnya. Itu nggak pakai teorema 323, tapi pakai definisi perkalian barisan. Menurut definisi perkalian barisan, X besar kali Y besar sama dengan XN sama dengan XN kali YN. Karena Y besar itu kita definisikan menjadi 1/Zn, maka X Itu barisan X dikali barisan Y, masa XN dikali YN? Itu kamu menyamakan barisan dengan suku di barisan kalau kayak gitu. Barisan kayak apa notasinya? Terus kamu substitusi YN-nya apa? YN-nya itu 1/Zn. Maka Ditulis. Kok balik lagi ke sana? Itu berarti barisan XN dikali barisan 1/Zn lagi. Kan YN-nya saja yang diganti 1/Zn. Kenapa kurungnya yang dipindah? Kurung itu menyatakan barisan. Ngerti nggak sih arti kata substitusi YN dengan 1/Zn? Tolong yang tahu ngerti arti kata substitusi bantu temennya.
Kenapa jadinya X dikali 1 per Zn? Terus itu hasil kalinya apa jadinya? Sama dengan lagi. Di bawahnya aja nulisnya. Biar... Coba dari X kali Y itu kamu enter aja ke bawah. Kenapa jadi X per Z? Itu menyamakan limit dengan barisan. Barisan XN dikali 1 per N jadinya apa? A dikali 1 per B jadinya apa? Nah, itu sendiri definisi barisan apa itu? Kalau dalam kurung XN per ZN itu sama dengan barisan apa? Itu kan masih jatah presentasi kalian. Kalau bingung, coba buka lagi tadi definisi pembagian barisan tadi apa? Definisi operasi barisan. Layarnya dimundurin coba. Menurut definisi hasil bagi X dan Z, Bu. Ya, baris terakhir itu kan, jadinya apa itu? Balik lagi ke halamannya tadi. Annotation-nya ke pinggirin lagi, nanti dia nimpa yang itu. Geser ke kiri lagi, nanti nimpa yang sudah diketik. Ditulis dulu XN per ZN terakhir sama dengan apa tadi yang menurut baris definisi yang tadi, definisi operasi barisan. XZ, X-nya kapital atau bukan, itu beda loh ya. Kalau X kapital itu adalah barisan, X kecil adalah nilai limitnya. Jangan sembarangan naruh simbol. Berarti itu maka menurut operasi perkalian dan pembagian barisan itu, karena dipakai dua definisi. Oke, terus baru kamu pakai yang tadi, teorema 233. Berapa sih tadi? 323. Di bawahnya enter lagi. Sehingga menurut teorema 323 apa? Di bawahnya enter lagi.
Limit, enter lagi aja ke bawahnya biar nggak nabrak yang di sampingnya. Diperoleh, enter. Setelah diperoleh, di enter lagi. Bukan X kali Y lagi, limit. Ada limitnya sekarang. Atau dari limit X per Z, kan maunya X per Z. Dari limit X per Z dulu. Limit X per Z sama dengan limit X kali Y. Limit X per Z sama dengan limit X kali Y. Terus apa itu? Kok limit limit X kali Y itu menurut teorema 323 apa? Kalau kamu punya barisan X dan Y, limit dari X kali Y itu apa? Langsung menurut lemma 323 aja. Nilai hasil limitnya apa? Limit X kali Y itu. Kenapa ada Xn dan Yn lagi? Coba buka teoremanya. Itu apa itu? X kali Y konvergen kemana itu dia bilang? X kali Y konvergen ke X kecil kali Y kecil itu notasinya sama saja dengan apa itu? X kali Z. Apa arti X besar dikonvergen ke X kecil itu notasinya sama saja dengan apa? Bisa ditulis dengan apa notasinya? Xn kali Yn. Kok Xn kali Yn sih? Coba lihat di landasan teori definisi limit kamu ngasih nggak? Itu notasinya apa itu? Kalau X konvergen ke X kecil, notasinya apa itu? XY. Kok XY? X. Ini dibaca apa ini? Ini dibaca apa ini? Limit X. Bahasa lainnya. Bahasa lainnya apa? Sama dengan X. Maka Bahasa lainnya apa? Limit X besar sama dengan X kecil itu bahasa lainnya apa?
Balik lagi udah definisi limit. Limit X Halaman konvergen ke sebelumnya. X ya, Bu? Apa? Limit X konvergen ke X. Masa limit X konvergen ke X? Ini layarnya coba mundurin. Ke definisi limit. Coba diulang lagi itu definisi limitnya. Yang poin kedua itu dia bilang apa itu? Jika suatu barisan mempunyai limit, dia dikatakan apa? Jika suatu barisan memiliki limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak Kalau mempunyai limitnya limit, adalah X, berarti dikatakan apa? Itu kan sudah ada itu, X dikatakan konvergen ke X kecil. Atau X dikatakan limit dari barisan Xn, kan ada itu tertulis di sana. Nah, terus limit X kali Y sama dengan apa itu? Kamu balik lagi ke teorema 323 yang tadi yang kamu tulis. Tadi X besar kali Y besar konvergen ke mana? Menurut yang sudah kamu buktikan? Tadi yang limit X kali Y, tadi apa isi teoremanya? X kali Y konvergen kemana tadi? Layarnya dipindah ke sana. Yang pembuktian limit ke konvergenan barisan X kali Y. Itu apa itu baris terakhir bilang apa itu? karena epsilon lebih besar 0 adalah sembarang, membuktikan bahwa barisan XY sama dengan barisan XN, YN konvergen ke XY. Berarti kan barisan X kali Y konvergen ke X kecil, Y kecil. Berarti limit X besar kali Y besar jadinya apa? XN, limit XN kali YN. Nggak usah, langsung hasilnya aja apa? XY ya, Bu? Ya, XY. XY-nya X besar, Y kecil? Kecil. Nah, Y kecilnya kamu ganti dengan apa tadi? Jangan loncat, X dikali 1 per Z dulu, jangan loncat.
Oke, silakan diulang dijelaskan. Dari yang selanjutnya kita lengkapi dengan mendefinisikan Y sebagai barisan 1 per Zn. Dan menggunakan fakta bahwa itu tidak perlu. Selanjutnya, kita lengkapi dengan mendefinisikan Y besar menjadi barisan 1 per Zn. Menurut operasi perkalian dan pembagian barisan, X besar kali Y besar sama dengan Xn dikali Yn, sama dengan X dikali 1 per Zn. Barisan, jangan lupa baca barisannya. X besar dikali Y besar sama dengan barisan Xn dikali Yn. Sama dengan barisan X dikali 1 per Zn. Barisan Xn, bukan X. Kenapa X? X kan limit dari X besar. Iya, Bu. Barisan Xn dikali Yn sama dengan X dikali 1 per Zn. Bukan X, Xn. Coba diulang lagi, barisan Xn kali Yn apa? Bukan X dikali 1 per Zn. Masa nilai barisan disamakan dengan limitnya? Selanjutnya kita lengkapi dengan mendefinisikan Y menjadi barisan 1 per Zn. Menurut operasi perkalian dan pembagian barisan, XY sama dengan barisan Xn kali Yn sama dengan barisan Xn dikali 1 per Zn sama dengan barisan Xn per Zn sama dengan X per Z. Sehingga menurut teorema 3.2.3 bagian A yang ketiga diperoleh limit barisan XZ sama dengan limit barisan XY sama dengan XY Kamu sama... jangan X, XY bacanya, mana yang bagi, mana yang kali, dibedakan. Sehingga menurut teorema 3.2.3 yang A bagian 3 diperoleh limit X per Z sama dengan limit X kali barisan limit barisan X per barisan Z. Masing-masing barisan jangan XZ saja, bacanya kan mereka barisan. Limit barisan X per barisan Z sama dengan limit barisan X dikali barisan Y sama dengan XY sama dengan X dikali 1 per Z sama dengan X per Z. Oke, lanjutin. Hal ini membuktikan bahwa barisan Xn per Zn konvergen ke X per Z. Selanjutnya, ini merupakan remark. Beberapa hasil dari teorema T3.2.3 dapat diperluas dengan induksi matematika. Untuk suatu barisan konvergen berhingga. Sebagai contoh, jika A sama dengan barisan AN dan B sama dengan barisan BN sampai dengan Z sama dengan barisan Zn merupakan barisan konvergen bilangan real, maka jumlahnya A plus B plus sampai dengan plus Z sama dengan barisan AN plus BN plus sampai dengan plus Zn juga merupakan barisan konvergen. Next. Dan limit barisan AN plus BN plus sampai dengan plus Dn sama dengan limit barisan AN plus limit barisan BN plus sampai dengan plus limit barisan Zn. Hasil kalinya menjadi A dikali B dikali sampai dengan Z itu sama dengan barisan AN, BN sampai dengan Zn. Juga merupakan barisan konvergen. Lalu limit barisan AN, BN sampai dengan Zn itu sama dengan barisan limit barisan AN dikali limit barisan BN sampai dengan limit barisan Zn. Jadi
Jika K elemen bilangan asli dan A sama dengan barisan AN merupakan barisan konvergen, maka limit barisan AN pangkat K sama dengan limit barisan AN pangkat K. Selanjutnya teorema 3.2.4. Jika X sama dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen, dan jika Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli, maka X sama dengan limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Premisnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Berarti misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen, dan misalkan pula barisan Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Tujuannya akan dibuktikan bahwa X sama dengan limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Ya, Yudi, terima kasih. Jadi, premisnya, misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen, dan Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli, akan dibuktikan X sama dengan limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Pembuktiannya, andaikan X kurang dari 0, maka epsilon sama dengan minus X lebih besar 0. Berdasarkan teorema 3.1.5, jika X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real dan X elemen bilangan real. Barisan notasinya kayak apa? X sama dengan Xn kayak gitu notasinya, benar nggak? Enggak, Bu, ada dalam kurung. Karena barisan Xn konvergen ke X, maka terdapat K elemen bilangan asli, sehingga N lebih besar sama dengan K. Maka mutlak Xn... Sehingga untuk setiap N besar sama dengan K, jangan lupa untuk setiapnya. Sehingga untuk setiap N sama... Untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon setara dengan Xn dikurang X lebih dari minus epsilon, dan Xn kurang X kurang dari epsilon setara dengan Xn lebih besar X min epsilon, dan Xn lebih kecil sama dengan lebih kecil X plus epsilon. Maka diperoleh Xn lebih kecil X plus epsilon. Karena epsilon sama dengan minus X, maka diperoleh Xn lebih kecil 0. Hal ini kontradiksi dengan premis bahwa Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Jadi pengandaian X kurang dari 0 salah, haruslah X lebih besar sama dengan 0. Maka terbukti X sama dengan limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 3.2.5. Jika X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen, dan jika Xn lebih kecil sama dengan Yn untuk setiap n elemen bilangan asli, maka limit barisan Xn kurang dari sama dengan limit barisan Yn.
Premisnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Misalkan barisan X sama dengan XN dan barisan Y sama dengan YN adalah barisan bilangan real yang konvergen dan XN kurang dari sama dengan YN untuk setiap N elemen bilangan asli akan dibuktikan limit barisan XN lebih kecil sama dengan limit barisan YN. Iya, Putri, makasih. Premisnya misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN adalah barisan bilangan real yang konvergen dan XN kurang dari sama dengan YN untuk setiap N elemen bilangan asli akan dibuktikan limit barisan XN kurang dari sama dengan limit barisan YN. Pembuktiannya, misalkan Zn sama dengan X, misalkan Zn sama dengan YN dikurang Xn, maka Z sama dengan barisan Zn sama dengan Y dikurang X, dan Zn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen bilangan asli. Berdasarkan teorema 3.2.3, karena barisan YN dikurang XN konvergen ke Y kurang X, dan berdasarkan teorema 3.2.4, Z sama dengan limit barisan Zn lebih besar sama dengan 0, maka limit Z sama dengan limit barisan YN dikurang limit barisan XN lebih besar sama dengan 0. Sehingga terbukti limit XN lebih kecil sama dengan limit barisan YN. Selanjutnya, teorema 3.2.6. Jika X sama dengan barisan XN adalah barisan konvergen dan jika XN lebih besar sama dengan A dan XN kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli, maka limit barisan XN lebih besar sama dengan A dan limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Premis. Ada yang tahu teman-teman premisnya? Izin menjawab. Ya. Premisnya, misalkan X sama dengan XN adalah barisan konvergen dan XN lebih besar sama dengan A dan XN lebih kecil sama dengan B untuk setiap N bilangan asli. Akan dibuktikan limit XN lebih besar dari A, lebih besar sama dengan A dan limit XN lebih kecil sama dengan B. Ya, terima kasih Agis. Premisnya yaitu misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan konvergen dan XN lebih besar sama dengan A dan XN kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli. Akan dibuktikan limit barisan XN lebih besar sama dengan A dan limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Pembuktiannya akan dibuktikan dengan dua langkah. Yang pertama akan dibuktikan limit barisan XN lebih besar sama dengan A. Misalkan A barisan konstanta yang berisikan A, dan seterusnya. Karena A konvergen, maka berdasarkan definisi 3.1.3 diperoleh limit barisan AN sama dengan A. Dan berdasarkan teorema 3.2.3 bagian A diperoleh A dikurang X konvergen dan limit barisan AN dikurang XN sama dengan A dikurang X. Akan ditunjukkan A dikurang XN kurang dari sama dengan 0 atau A kurang dari sama dengan XN. Karena A kurang dari sama dengan XN untuk setiap N elemen bilangan asli, maka berdasarkan teorema 3.2.5 diperoleh A kurang dari sama dengan X, atau dengan kata lain, A kurang dari sama dengan limit barisan XN. Maka terbukti A kurang dari sama dengan limit barisan XN. Yang kedua, akan dibuktikan limit barisan XN kurang dari sama dengan B. Misalkan B barisan konstanta yang berisikan B, B, dan seterusnya. Karena B konvergen, maka berdasarkan definisi 3.1.3 diperoleh limit barisan Bn sama dengan B. Dan berdasarkan teorema 3.2.3 bagian A diperoleh
X kurang B konvergen dan limit barisan Xn dikurang Bn sama dengan X dikurang B. Akan ditunjukkan Xn dikurang B kurang dari sama dengan 0 atau Xn kurang dari sama dengan B. Karena Xn kurang dari sama dengan B untuk semua N elemen bilangan asli, maka berdasarkan teorema 3.2.5 diperoleh X kurang dari sama dengan B, atau dengan kata lain, limit barisan Xn kurang dari sama dengan B. Maka terbukti bahwa limit barisan Xn kurang dari sama dengan B. Dari pembuktian 1 dan 2 diketahui, maka terbukti bahwa barisan X sama dengan maka terbukti bahwa jika X sama dengan barisan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar sama dengan A dan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap N elemen bilangan asli, maka limit barisan Xn lebih besar sama dengan A dan limit barisan Xn kurang dari sama dengan B. Selanjutnya, latihan 3.2 nomor 4. Tunjukkan bahwa jika X dan Y adalah barisan, sehingga X besar konvergen ke X tidak sama dengan 0, dan X besar kali Y besar konvergen, maka Y besar juga konvergen. Ada yang tahu premisnya apa? Premisnya, misalkan barisan X dan barisan Y adalah barisan, misalkan pula barisan X konvergen ke X bukan sama dengan 0, dan barisan X dikali barisan Y konvergen. Akan dibuktikan barisan Y konvergen. Ya, terima kasih. Misalkan X dan Y adalah barisan, misalkan pula X konvergen ke X tidak sama dengan 0, dan barisan X kali Y konvergen. Akan dibuktikan Y konvergen. Pembuktiannya, karena limit X besar sama dengan X tidak sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3, ada K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, di mana Xn tidak sama dengan 0. Untuk kasus 1, X lebih besar dari 0. Maka ambil epsilon sama dengan X lebih besar dari 0. Karena limit X sama dengan Tahapan untuk mendapatkan bahwa ada K sehingga untuk setiap N besar dengan K, Xn tidak sama dengan 0 itu tahapannya gimana? Coba didetailkan dulu yang itu. Sebelum ke Xn tidak sama dengan 0, apa dulu punyanya? Untuk setiap N besar sama dengan K, apa dulu itu kalau menurut definisi sebelum KXN tidak sama dengan X0 itu loncat itu. Detailkan dulu. Suku Xn memenuhi mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Kemudian, coba itu ditulis.
X tidak sama dengan nolnya ditimpa dulu. Dicoret dulu. Atau boleh, nggak apa-apa, X yang tidak sama dengan 0 boleh, tapi yang suku itu ditulis dalam kurung keterangannya. Itu ditambah ke dalam kurung, suku itu dikasih kurung buka dulu di kirinya. Ditulis karena, tambahkan karena, suku, tambahkan kata karena. Suku-suku XN, kemudian apa? Karena Xn min X, nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon, terus kamu pakai sifat apa? Dapat disimpulkan bahwa Xn sama dengan X. Itu belum lengkap itu. Terus pakai sifat apa? Dapat disimpulkan bahwa nilai Xn sama dengan X. Karena epsilon besar dari 0 sembarang, maka menurut apa dapat disimpulkan bahwa Xn sama dengan X. Itu keterangannya belum jelas, dan berdasarkan, cari itu, landasan teorinya apa. Belum, teorema 31 itu masih di bab 2. Ada di bab 2, bukan sifat Archimedes juga. Di subbab 2.2, coba cari. Karena epsilon besar dari 0 sembarang, diperoleh
Tuliskan karena epsilon besar dari 0 sembarang. Besar aja, nggak besar sama dengan. Diperoleh apa? Apa menurut teorema 228? Apa yang dapat disimpulkan oleh teorema 228 kalau nilai mutlak xn kurang x itu kecil dari epsilon untuk sembarang epsilon? Udah mau jam 9 loh ya, cepet. Ini masih keterangan ya, jadi itu kurungnya belum dibuka, belum ditutup. Di baris pertama itu nilai mutlak Sn kecil itu belum ditutup kurungnya, karena ini masih bagian dari keterangan. Yuk, apa kesimpulannya menurut teorema 228? Kalau nilai mutlak Sn kurang X itu kecil dari epsilon untuk sembarang epsilon. Coba kamu bisa nggak ini buka file buku Bartel. Oke, Xn sama dengan X. Oke, ya udah tutup kurung. Ya lanjutin cepat, udah mau habis waktunya. Oke, diulang lagi jelasinnya karena limit dari pengertian. Karena limit X barisan X besar, karena limit X besar sama dengan X tidak sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 ada K epsilon sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K. K epsilon elemen N, jangan lupa itu. Jangan lupa K epsilon elemen N. Terdapat K epsilon elemen N sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, di mana Xn tidak sama dengan 0. Berlaku bukan di mana, berlaku. Berlaku Xn tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena suku-suku Xn memenuhi nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Dan berdasarkan teorema 2.2.8, karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka diperoleh Xn sama dengan X. Kasus 1, kita ambil X lebih besar dari 0. Maka ambil epsilon sama dengan X lebih besar dari 0. Karena limit barisan X sama dengan X, maka terdapat K epsilon elemen bilangan asli untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Itu penggalan katanya salah, itu jangan potong. Itu satu kesatuan kalimat dengan yang dipotong di sana. Terus limit X, itu X-nya kapital seharusnya. Kalau kamu nulis kecil berarti limit itu, kalau kamu nulisnya itu berarti nilai limit dari barisan konstan X kalau nulisnya kayak gitu. Karena limit X besar sama dengan X, terdapat K epsilon elemen bilangan asli untuk K epsilonnya jangan K epsilon lagi, pakai K1 gitu kan, di atas sudah pakai K epsilon, berarti nanti pakai K1 dan K2. Oh iya. Di mana K1 elemen bilangan asli untuk setiap N lebih besar dari K1. Suku-suku X yang memenuhi mutlak Xn min X kurang dari X. Dari suku-suku Xn seharusnya, bukan suku-suku X. Suku-suku Xn yang memenuhi adalah mutlak Xn dikurang X kurang dari X. Akibatnya untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K1, maka Xn lebih besar dari X dikurang X. Hasilnya itu 0.
X lebih besar apa lebih kecil itu? Lebih besar. Oke. Untuk kasus kedua, X kurang dari 0. Maka ambil epsilon sama dengan min X lebih dari 0. Karena limit X besar sama dengan X, maka terdapat K1. K epsilon K2 elemen bilangan. Maka terdapat K2 elemen bilangan asli untuk setiap N lebih besar dari sama K2 dengan bilangan asli saja, jangan elemen bilangan asli. Kalau mau pakai elemen adalah elemen himpunan bilangan asli. Tapi kalau biar singkat ditulis saja K2 bilangan asli, gitu aja. Maka terdapat K2 bilangan asli untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K2. Sehingga untuk setiap N, itu komanya itu dibaca sehingga. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K2, suku-suku X yang memenuhi, suku-suku XN yang memenuhi, Suku-suku XN ya, suku-suku XN, memenuhi, nggak ada yang memenuhi. Suku-suku XN memenuhi mutlak XN min X kurang dari min X. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K2, maka XN kurang dari X min X. Hasilnya itu 0. Akibatnya, ada K sama dengan K epsilon untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, di mana XN tidak sama dengan 0. Karena X besar dan Y besar konvergen, kita misalkan limit X besar, Y besar sama dengan Z. Lalu kita perhatikan ekor K dari X besar itu konvergen ke X, dan ekor K dari X besar Y besar itu konvergen ke Z. Oleh karena YK sama dengan X besar kali Y besar per X besar dengan XM tidak sama dengan 0. Untuk setiap M lebih besar dari K. Maka dengan demikian ekor K dari Y besar itu konvergen ke Z per X. Akibatnya berdasarkan teorema 3.2.3 bagian B bahwa Y itu konvergen. Oke, masih ada 4 menit lagi, kamu cepat presentasinya yang kedua. Langsung aja, nggak usah tanya temannya, langsung disampaikan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal latihan 3.2 nomor 7. Jika barisan BN adalah barisan terbatas dan limit barisan AN sama dengan 0, tunjukkan bahwa limit barisan AN BN sama dengan 0. Jelaskan mengapa teorema T3.2.3 tidak dapat digunakan. Premisnya, misalkan barisan BN adalah barisan terbatas dan limit barisan AN sama dengan 0. Akan dibuktikan limit barisan AN BN sama dengan 0. Pembuktiannya, karena barisan BN terbatas, maka berdasarkan definisi D3.2.1 ada M lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak BN itu kurang dari sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Kemudian kita berikan sembarang epsilon lebih besar dari 0 karena limit barisan AN sama dengan 0. Maka berdasarkan definisi D3.2.1 terdapat K elemen bilangan asli, sehingga didapatkan nilai mutlak AN kurang dari epsilon per N untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K. Akibatnya, nilai mutlak AN/BN min 0 itu sama dengan nilai mutlak AN dikali nilai mutlak BN, yang dimana M kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K. Bentar, gimana? Kenapa jadi kayak gitu? Kan nilai mutlak AN BN dikurang 0 itu sama dengan apa dulu itu?
Nilai mutlak AN dikali BN. Terus setelah itu apa? Itu ada yang kurang, itu tandanya. M kecil dari epsilon itu belum itu. Nilai mutlak AN dikali nilai mutlak BN itu akan kurang dari apa? Ini kurang dari apa? Berarti akan kurang dari epsilon per N ya, Bu? Dikali? Kan yang baru kecil dari epsilon per M kan baru ini. Dikali M. Dikali apa? Dikali M. Kenapa dikali M? Kenapa dikali M? Karena yang di atas nih, sehingga mutlak BM itu kurang dari sama dengan M. Oke. Terus ini sama dengan? Berarti M sama dengan epsilon. Oke, coba dijelaskan. Terus ini terakhir benar nggak ini, maka AN sama dengan BN 0? Ini barisannya sama dengan 0, jadinya apa limitnya? Limitnya. Berarti ini kurang kata limit. Ini kalau kalian kurang-kurang notasi artinya beda loh, yang ada limitnya berarti barisannya yang kalian dinyatakan sebagai barisan 0. Ayo. Sudah jam 9.11, dicepetin. Akibatnya, nilai mutlak AN BN min 0 itu kurang dari epsilon per M, yang dimana M sama dengan epsilon. Maka, kok di mana M sama dengan 0 sih? Nggak ada di mana M sama dengan epsilon tuh nggak ada. Diulang lagi. Akibatnya, nilai mutlak AN BN min 0 itu kurang dari epsilon per M, M sama dengan epsilon. Dikali M. Dikali M sama dengan epsilon. Maka, lim barisan AN BN itu sama dengan 0. Limit barisan AN BN bukan lim. Oh ya, maaf. Nah, jadi untuk teorema T3.2.3 tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena teorema bukan ini kata jadi, nggak ada kata jadi. Kamu menjelaskan kenapa itu tidak bisa digunakan. Kalau jadi seolah-olah dia kesimpulan dari sebelumnya, padahal kan bukan. Nggak ada kata jadinya, langsung aja teorema 10 tidak bisa digunakan. Teorema T3.2.3 tidak bisa digunakan di sini. Kenapa? Karena teorema ini menggunakan dua barisan konvergen, yaitu barisan AN, BN, yang dimana AN dan BN itu ya bukan AN kali BN. AN, BN. AN kali BN seharusnya barisan AN kali barisan BN, bukan barisan AN kali BN. Kan dua barisan. Kalau kamu nulisnya dua barisan dalam kurung AN kali BN, dalam kurung AN kali BN itu adalah satu barisan. Ayo, cepat, nanti temannya protes loh. Karena dua barisan konvergen, barisan AN dikali BN digunakan. Barisan AN dikali barisan BN. Barisan AN. Barisan AN dan barisan BN. Melibatkan AN, barisan BN digunakan, yang dimana kasusnya itu barisan... Lagi teorema 10 tidak bisa digunakan karena? Teorema 10 tidak bisa digunakan karena ada dua barisan konvergen melibatkan AN, barisan BN, yang dimana kasusnya barisannya itu barisan BN dibatasi. Dibatasi itu maksudnya apa? Terbatas. Oke. Maksudnya apa sih itu? Itu kan tulisannya seperti itu, tapi yang dimaksud oleh tulisan kamu itu apa?
Ini kalimatnya rancu, soalnya maksudnya apa? Coba maksudnya saja yang dikasih tahu. Teorema 10 itu membutuhkan apa, sedangkan kondisi kamu apa? Jangan sekedar membaca, kamu harus paham apa yang kamu tulis. Semakin lama kamu, semakin lama temannya nunggu loh. Kasus barisan B-nya ini tidak konvergen. Sementara di teorema 10 butuhnya apa? AN dan BN-nya harus apa? Konvergen. Oke. Terus, jadi kesimpulannya? Jadi terbukti teorema T3.2.3 tidak bisa digunakan karena tidak ada keterangan BN konvergen. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sepenuhnya saya kembalikan ke Ibu Yanti. Terima kasih.